Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mitra Tani. Pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan menanam daun binahong dan dahsyatnya manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Tentu untuk acara Mitra Tani kali ini kita akan bersama dengan beliau Bapak Haryanto Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Har? Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah sekian kali kita tidak bisa bertemu ya Pak Har, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk memberikan inspirasi, manfaat untuk para pemirsa ya. Insya Allah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan daun binahong ya Pak ya. Yang kalau tidak salah itu tanaman ini terkenal dengan raja tanaman obat. Betul. Iya Pak Haryan, tentu berarti manfaat dari daun binahong ini banyak. Banyak sekali. Sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita Bapak Haryanto, kita sampaikan untuk para pemirsa yang nantinya akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Dan juga saya selalu mengingatkan untuk para pemirsa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Baik Pak Har, daun binahong dan manfaatnya untuk tubuh kita. Sebenarnya saya sudah tahu daun binahong ini, namun sejarahnya kemudian dari karakteristiknya ini kadang saya masih kebalik-balik dengan tanaman yang semisal itu. Kalau tidak salah itu mirip dengan tanaman suruh juga itu ya Pak karakteristiknya. Namun kalau daun binahong sendiri seperti apa itu Pak tanamannya? Jadi daun binahong ini pertama ditemukan itu berasal dari Cina. Cina. Maka dikatakan ini adalah daun binahong. Tapi daun binahong ini orang Cina sendiri mengatakan densanki kayak gitu. Ya orang mengatakan seperti itu, dan ini bisa ditanam di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Terus kalau dikatakan banyak kemiripan itu misalkan dari sirih dan daun binahong, ini agak jauh ya, karena hanya di daunnya saja agak mirip-mirip, tapi untuk ketebalan, untuk keras lunaknya itu juga beda, terus kadar airnya juga beda. Hanya untuk daun binahong ini dengan panjang antara 4 sampai 7 atau sampai 10, kalau lebarnya itu 3 sampai 7. Nah dari ini tanaman ini sebetulnya juga sama merambat di tempat-tempat yang memang itu ada rambatannya. Dan biasanya untuk daun binahong ini kita bisa tanam di pagar-pagar. Kalau ada pagar, gapura itu sering kita menanam untuk daun binahong. Jadi untuk tanaman hias juga bisa? Bisa untuk tanaman hias, dan itu orang kadang belum mengenal ataupun tidak mengenal tentang daun binahong ini. Maka dari itu kita harus kenalkan betapa daun binahong ini sangat bermanfaat, dan ini adalah raja obat. Orang mengatakan raja obat. Raja tanaman obat ya Pak. Betul, raja tanaman obat, karena apa? Segudang manfaat yang ada di situ. Apa saja ini Pak? Segudang manfaat ini ya kan. Selain namanya raja tanaman obat, kemudian Pak Har menyebutnya segudang manfaat ya. Apa saja boleh disebutkan Pak Har? Ketika kita ada luka, kena gesekan ataupun kena tubuh kita luka, kita ambil daun binahong, kita langsung gerus gitu, kita tempelkan plek gitu, airnya ada di situ. Ini nanti sudah agak 1-2 jam dikledek, ini sudah luka kita itu sudah enak, kris dan memes. Misalkan kita kena sengatan api misalkan, begitu itu orang masih bingung harus cari apa, harus ini. Kalau ada daun binahong langsung kita remes di situ, tumpukkan di sini, udah beres seperti itu. Itu yang pertama, itu yang paling kelihatan. Terus yang kedua itu sebagai obat stroke juga. Stroke itu bisa diobati dengan meminum daun
binahong itu kita rebus, misalkan 10 daun binahong itu 2 dijadikan kita godok ataupun kita masak 2 gelas jadikan 1 gelas, nanti bisa kita minum tiap hari 1 sampai atau 3 hari sekali. Bisa juga sebagai obat diabetes. Ternyata ampuh juga bahwa daun binahong ini untuk mengobati diabetes di situ. Juga kalau kita punya batuk yang kering ataupun basah, itu ternyata ini adalah antibakteri yang memang ini akan mencegah bakteri yang masuk dalam tubuh kita, yang artinya bakteri yang tidak menguntungkan, sehingga misalkan itu ada batuk itu bisa terobati dan bisa tertahan di situ dengan cara sebetulnya bisa ditumis, bisa dimasak, bisa langsung dimakan langsung. Hanya kalau dimakan itu langsung itu rasanya itu agak nanti tahu sendiri seperti apa, seperti itu. Itu bisa untuk misalkan kita sariawan. Kita sariawan itu langsung daun itu kita cuci, langsung kita mamah ya, mamah langsung di situ ditahan dulu mungkin 10 menit, kita langsung kita ambil itu, insya Allah itu langsung cepat. Kalau biasanya kita pakai tomat dengan binahong itu ternyata sangat manjur sekali seperti itu. Ternyata manfaatnya luar biasa banyak ya Pak. Hari tanaman binahong itu saja bisa menyembuhkan luka, untuk luka luar, luka sariawan juga bisa gitu ya Pak. Itu masih banyak sekali seperti menurunkan kolesterol yang memang itu bagi pemirsa yang punya kolesterol yang tinggi dengan mengkonsumsi binahong ini bisa teratasi. Juga tipes ternyata dengan binahong ini juga bisa sembuh. Sebagai pencegahan juga ya Pak Har ya, sebagai pengobatan untuk obat-obat yang ada di rumah, sehingga tanaman ini sepertinya juga layak harus kita tanam ya Pak Har. Betul, misalkan itu tidak direbus, tidak tumis ataupun tidak dikukus, misalkan seperti itu dikeringkan nanti ditumbuk. Kalau orang pinter itu nanti kita masukkan sebagai kapsul untuk obat apapun di situ. Sudah luar biasa. Kiranya bisnis ya. Betul. Sudah. Iya Pak, masuk bisnis ya Pak ya. Ternyata bisa menghasilkan uang yang lumayan ya ternyata daun binahong. Kalau ini kan tanamannya merambat ya Pak, otomatis di antara batang dan daunnya itu bisa tumbuh akar. Apakah kalau semisal kita potong di bagian tertentu kemudian kita tanam, ya sembarangan lah istilahnya, kalau orang Indonesia itu bilang tongkat kayu jadi tanaman gitu ya Pak ya. Tanaman binahong ini apakah juga bisa ke arah situ juga? Iya, untuk tanaman binahong itu kan mudah. Untuk cara perkembangbiakan itu cara di stek, artinya dipangkas yang tadi, bisa dengan menggunakan bijinya itu bisa. Ada bijinya Pak? Ada bijinya juga. Nanti warnanya seperti apa itu? Warnanya itu ungu agak tebal, mungkin bisa ditayangkan untuk si bijinya. Seperti ini. Oh, ini biji dari tanaman binahong. Ini biji dari tanaman binahong, agak hitam. Kalau nanti kita buka itu ungu. Ini menempel di batangnya? Menempel di batangnya, dan ini bisa juga untuk obat sama juga. Misalkan sakit perut, di mana ternyata di situ ada daun binahong, di situ sudah ada buahnya, langsung aja dicuci, langsung dimakan aja. Itu sangat manjur sekali juga untuk itu. Berarti manfaatnya bukan hanya di daun ya Pak ya? Cuma sebutannya memang daun binahong seperti itu. Orang mengenal ini adalah daun binahong, bukan tanaman binahong seperti itu. Lah terus saya lanjutkan lagi dengan cara memangkas ataupun stek. Di situ itu kalau kita di sana kan ada titik tumbuh yang ada di ketiak daun seperti itu. Lah itu bisa nanti kita pangkas, kita taruh di tempat air, misalkan itu kita sediakan gelas, 1 gelas itu nanti kita isi 10, nanti kita taruh situ. Insya Allah 1 minggu itu akar sudah mulai ada dan bisa
nanti dipindah ke lahan ataupun pindah ke polybag. Sangat mudah Ada sekali. tipsnya tidak sih Pak ketika memilih bagian dari daun pinahong ini yang baik untuk perkembangbiakannya nanti? Tentunya untuk menanam daun pinahong agar kita bisa berhasil, tentunya satu adalah batangnya yang memang sudah besar, kuat, dan di situ ada titik tumbuhnya yang itu kuat seperti itu. Terus nanti tentunya juga sehat, tidak ada tanda-tanda hama dan penyakit, dan misalkan itu langsung kita kita untuk pembibitan di gelas tadi yang itu kita kasih air 1 pekan itu akarnya sudah panjang antara 2 sampai 3 cm. Kalau itu sudah ada seperti itu, berarti ini tanaman bisa layak untuk ditanam di lahan seperti itu. Berarti harus di antara batang yang tengah ya Pak, bukan di ujung? Bukan, jangan di ujung, di tengah yang sudah ada titik tumbuhnya mana itu. Lah, dari itu nanti bisa kita gunting di sana. Oke, berarti dengan cara stek ini bisa dilakukan untuk perkembangbiakannya ya Pak Har ya. Berarti memang mudah dengan cara ini ya Pak ya? Ya, sangat mudah sekali. Kalau ini misalkan nggak akan stek, berarti dari buahnya dikeringkan. Setelah kering nanti kita kita taruh dulu untuk disimpan. Setelah ini sudah waktunya kita pengen menanam, langsung ada disebar di polybag seperti itu dengan media yang sudah kita tentukan. Tentunya untuk media untuk pembibitan ini pupuk organik sama tanah subur ataupun gembur kita campur dari satu persatu. Nanti tanah yang sudah siap di dalam polybag itu kita kasih air, baru dari biji-biji itu kita masukkan di situ. Nanti insya Allah dari 1 sampai 2 minggu itu sudah timbul si tunas yang ada di situ. Setelah 2 minggu itu nanti sudah siap untuk dipindahkan untuk ditanam di lahan itu Pak? Kurang lebih 21 hari 21 bisa hari. dipindah di lahan. Oke, kita tunggu kurang lebih umurnya sampai 21 hari ya Pak Har ya. Betul. Nah ini saya penasaran juga ini Pak, kalau tidak salah itu kan daun binahong itu ada yang warnanya hijau dan ada yang warnanya itu kalau nggak merah agak keungu-unguan gitu Pak. Betul. Apa memang itu varietasnya atau itu sebenarnya berbeda untuk tanaman binahong itu sendiri? Yang kita ketahui bahwa tanaman binahong ini ataupun daun binahong itu di sekitar kita itu ada 2. Jadi daun binahong berwarna hijau, daun binahong berwarna merah. Orang mengatakan warna merah. Terus khasiatnya gimana? Sama saja. Hanya karakteristik daripada daun binahong ini beda. Kalau yang hijau ini biasanya di sana ada rimpangnya kalau di jebel gitu. Kalau yang daun binahong merah ini akarnya tunjang. Terus sistem perakaran itu lebih mudah karena kalau dipangkas ataupun di stek itu mudah yang merah daripada yang hijau, karena yang hijau itu sedikit sekali untuk tunas yang itu dijadikan nanti kalau kita stek itu kurang bisa, tapi kalau yang merah itu sangat mudah sekali. Terus untuk buahnya sama juga, hanya warna buahnya yang hijau itu berwarna hijau, yang merah itu berwarna hitam keunguan seperti itu. Dan khasiatnya sama saja. Secara khasiat sama dan saja. Mungkin ada sedikit perbedaan tadi ya Pak untuk akarnya ya. Betul, hanya akarnya sama, yang nanti menjalar ke atas itu agak beda seperti itu. Dan ini untuk tanaman binahong yang hijau itu daunnya lebih kecil daripada tanaman yang lebih kecil? Merah, iya betul. Tapi lebih banyak yang hijau daripada yang merah. Lebih lebat yang hijau, tapi ukurannya lebih kecil gitu ya Pak? Betul. Tapi kalau kita lihat secara bersama itu nanti kelihatan lebih subur-subur yang hitam, karena daunnya yang memang besar-besar sekali. Warna hitam atau merah ini dominan di area daunnya atau hanya di daerah batang itu Pak? Semua. Jadi merah itu ya dari batang, terus daun sampai akar juga merah. Yang hijau itu dari mulai batang, terus tangkai dan juga
daun itu berwarna hijau. Oh, oke, berarti semoga pemirsa semakin paham untuk membedakannya ya Pak Har. Betul. Dan jangan salah kalau ini tanaman apa, ternyata ini semua termasuk tanaman binahong gitu ya Pak Har. Nah, tadi kan kita sudah tahu caranya untuk melakukan pembibitan Pak Har. Untuk menanamnya sendiri prosesnya seperti apa? Apakah perlu ada persiapan lahan yang khusus untuk sebelum menanam tanaman ini? Ya, untuk persiapan khusus sih sebetulnya tidak ya, karena mudahlah untuk menanam daun binahong itu, mau dikasih di polybag, mau dikasih di pot, ataupun mau dikasih di lahan. Hanya perlu diketahui bahwa daun binahong ini perlu air yang banyak. Karena apa? Daun binahong ini kalau airnya banyak, terus tambah pupuk organik yang ada di media itu banyak, tentunya ini akan lebih bagus untuk enak ditanam. Lah terus bagaimana cara menanamnya? Menanamnya dari pembibitan tadi yang sudah ditaruh di polybag, atau kalau tidak ditaruh di polybag langsung ditanam di pot maupun di polybag ataupun di lahan, pakai yang satu pakai bijinya, yang kedua bisa pakai secara stek tadi, langsung masukkan ke lahan kita yang akan kita tanami. Yang biasanya untuk secara serentak petani menanam binahong ini saya belum tahu. Hanya aja tanaman binahong ini karena mudah ditanam, biasanya di pagar-pagar, di gapura, di kebun, terus di parit-parit itu sangat mudah, dan itu gampang bisa kita cari di situ. Berarti walaupun ini mudah, sebenarnya memiliki prospek yang bagus ya Pak Har. Prospek yang bagus kalau memang secara ekonomis akan kita kembangkan, karena misalkan kalau saya sudah katakan tadi ini adalah tanaman raja obat ya, raja obat yang obat. Jadi bagaimana kita mengembangkan secara ekonomis, kita bisniskan itu dengan cara bisa kita seduh pakai teh, bisa dengan kapsul ataupun yang lain, itu jadilah obat, bisa kita jual belikan di sana, dan itu tergantung kita mau jual berapa, karena ini adalah tanaman penyembuh luar biasa. Iya, ini inspirasi untuk kita. Siapa tahu nanti yang di rumah punya lahan kosong dan bisa dikembangkan untuk binahong ya Pak. Betul. Apalagi ini sebenarnya tidak memerlukan kondisi alam yang khusus itu ya Pak Har. Dataran rendah sampai dataran tinggi semua dominan bisa untuk ditumbuhi daun binahong itu ya Pak Har. Hanya aja perlu diketahui jangan dekat-dekat dengan laut ya, karena biasanya untuk daun binahong ini kalau kena air laut itu gampang rusak. Seperti itu. Ya kalau yang itu bisa terkondisi insya Allah ya Pak ya. Dan petani kita walaupun itu di dekat laut, enggak lah itu dekat-dekat dengan air laut seperti itu. Iya, bisa mengkondisikan ya Pak Har ya. Betul. Apakah juga kalau tanaman ini kan walaupun mudah, apa ada perawatan khusus Pak, supaya istilahnya hasilnya rimbun, kemudian kita bisa mengoptimalkan hasilnya seperti itu? Perawatan tentunya pasti ada. Jadi pemupukan dari awal kita tanam, nanti selang 1 bulan, biasanya 1 bulan 2 bulan itu kita tambah pemupukan dengan pupuk organik, itu pertumbuhan nanti akan bagus, terus bisa dipangkas daun yang memang itu kurang bagus, nanti kita rimpel di sana. Terus misalkan itu menginginkan yang lebih bagus lagi, kalau nanti sudah ada bunga dan bijinya atau buahnya itu bisa nanti diambilin juga, biar nanti daunnya akan lebih bagus lagi. Berarti perawatannya juga tidak memerlukan sesuatu yang ribet ataupun sulit itu ya Pak. Semakin dipupuk, semakin dipelihara, itu daun binahong itu akan semakin subur, akan kelihatan menyenangkan seperti itu. Lantas untuk mengontrolnya bagaimana Pak, supaya istilahnya tidak terjadi banyak tanaman yang mengganggu, ataupun nanti binahongnya karena cepat tumbuhnya kan Pak ini tidak terkontrol gitu seperti itu. Tentunya untuk daun binahong ini jangan dicampur dengan daun yang merambat yang lain, karena nanti akan daun yang lain itu akan kalah seperti itu, karena ini menjalarnya juga cepat sekali.
Asal yang penting itu disediakan anjir ataupun disediakan untuk merambat daripada tanaman binahong. Oke, tersebut. baik demikian Pak Mirsa terkait dengan tanaman binahong. Sebenarnya tanaman yang mudah untuk kita budidayakan ya Pak Har ya, Betul. dimanapun bisa. Dan kalau para pemirsa mau berdiskusi terkait dengan tanaman binahong ini bisa silahkan nanti disampaikan melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 11 2 55 3000 atau nanti secara langsung para pemirsa bisa bertanya secara dengan langsung dengan kami di 0271 679 3000. Namun kita akan rehat sejenak ya Pak Har, kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk program Mitra Tani. Jadi tetap bersama kami di MTA TV.